Maka pada umur 34 tahun, SP naik ke langit. Bukan jasad raganya yang naik, tetapi jiwanya. Waktu Nabi Muhammad dulu melakukan Isra dan Mi'raj, juga bukan jasad raganya, melainkan hanya jiwanya saja yang naik ke langit. SP naik ke langit seorang diri, tidak ditemani oleh siapa-siapa. Jiwanya meninggalkan jasad raganya dan melesat cepat ke angkasa jagat raya dalam hitungan beberapa menit. Dia melintasi pintu langit. Pintu langit bentuknya bundar seperti sumur tua yang terbuat dari susunan batu merah yang tidak ditutupi semen. Diameter lingkarannya sekitar 4 meter. Ada 3 bangunan putih, masing-masing berlantai 4, dengan deretan kamar sebanyak 10, sehingga setiap bangunan berbentuk seperti flat, yang tiap bangunannya terdapat 40 kamar. Flat-flat itu adalah tempat tinggal 120 malaikat, di mana tiap bangunan didiami 40 malaikat. Di depan bangunan flat, tempat tinggal malaikat, ada sebuah bangunan berbentuk bilik 4 persegi. Ukurannya lebih kecil dari Ka'bah. Tingginya tidak setinggi Ka'bah. Tinggi bilik itu hanya 2 meter saja. Dindingnya terbuat dari kaca tebal. Warnanya hitam pekat, tidak tembus pandang. Hitamnya sama dengan kiswah Ka'bah. Nama bilik itu adalah Baitul Aswan. Ilmu Tuhan tersimpan di dalam bilik itu. Di depan bilik, di sisi kiri bangunan flat, para malaikat, ada hamparan padang pasir. Sejauh mata memandang, pasirnya bersih, warnanya kuning seperti warna bulan purnama. Tidak ada angin, tidak ada matahari di padang itu, tapi hawanya teduh dan tenang. Nama padang itu adalah Padang Mahsyar. 120 malaikat bertugas menjaga bilik Baitul Aswan. Tugas penjagaan ini disebut dengan tawaf. Tugas lainnya adalah menjaga pintu langit agar tidak ditembus oleh jin dan setan yang suka mencuri-curi berita langit. 3 malaikat mengambil ilmu Tuhan dari dalam bilik Baitul Aswan. Kemudian mereka masukkan ilmu itu ke dalam diri SP. Di lengan kanannya dimasukkan cairan berwarna merah darah, dan di lengan kirinya dimasukkan cairan berwarna putih susu. Cara memasukkannya dengan cara menyuntiknya. Alat suntik yang digunakan seperti alat suntik yang biasa digunakan orang kalau menyuntik sapi. Ilmu ini disebut ilmu nyata. Peruntukannya untuk manusia nyata yang masih hidup saat ini. Kemudian SP diisi lagi ilmu melalui hidungnya, jalur nafas. Alat yang digunakan seperti alat bantu pernafasan sebagaimana yang biasa digunakan orang di rumah sakit. Ilmu ini disebut ilmu gaib. Peruntukannya untuk manusia yang sudah berada di alam gaib karena telah meninggal dunia. Yang terakhir, SP diisi ilmu lewat ubun-ubunnya. Alat yang digunakan seperti alat yang digunakan dokter atau para medis kalau mendeteksi denyut jantung. Bentuknya seperti karet, warnanya hitam, dan diletakkan di ubun-ubun SP. Tujuan ilmu ini adalah agar Satrio Piningit dapat menerima petunjuk langsung, atau perintah langsung, atau pengendalian langsung dari Tuhan semesta alam. Setelah diisi dengan 4 macam ilmu oleh malaikat, maka dengan sekejap mata, SP langsung naik ke langit yang ke-7. Di sana, dia berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk dan rupa yang asli. Malaikat Jibril berdiri di pintu surga. Di depan pintu surga ada hamparan putih yang ukurannya sekitar 6 kali 6 meter. Nama tempat itu adalah Sidratul Muntaha. Di tempat itu SP bertekuk kedua lutut dengan menengadahkan kedua tangannya. Lehernya mendongak ke atas. Dilihatnya ada segumpalan kecil awan hitam. Nama gumpalan kecil awan hitam tersebut adalah Aras. Disitulah Tuhan semesta alam bertahta. SP tidak menjawab, dia terdiam membisu. Perintah kembali ke bumi adalah perintah untuk memunculkan kebenaran tentang apa yang dilihatnya dan apa yang diketahuinya.
SP adalah saksi yang menyaksikan. Sebagai saksi yang benar, maka SP harus menyampaikan kesaksiannya. Penyampaiannya bukan dengan kata-kata, akan tetapi melalui tindakan. Dan tindakan itu dengan jalan berperang. Dengan bekal ilmu yang didapatkan di langit pertama, SP memimpin dirinya sendiri, memimpin perang dengan bergelar Imam Mahdi. Semua kejadian di muka bumi, baik itu huru-hara, goro-goro, perang antar suku, agama, dan bangsa-bangsa, bencana-bencana alam berupa awan panas, kebakaran hutan, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, letusan-letusan gunung berapi, kecelakaan pesawat, dan kejadian-kejadian aneh lainnya yang tidak dapat dipahami oleh logika akal sehat manusia, adalah bukti nyata bahwa Imam Mahdi telah turun dan menyatakan kehadirannya